Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasyabi'i ajmain amma ba'du. Baik, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, pada materi hari ini saya akan membahas tentang kisah khalifah pertama umat muslim yang bernama Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nabi Muhammad SAW mempunyai banyak sahabat semasa hidupnya. Para sahabat ini rela berkorban nyawa bahkan harta untuk membantu Nabi Muhammad SAW mendahulukan agama Islam. Salah satu di antaranya sekian banyak sahabat yang dikenal sangat loyal dengan Nabi Muhammad ialah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq termasuk di antara orang-orang yang paling awal memeluk agama Islam. Atau mereka ini yang dikenal dengan sebutan Asy-Syabiqun al-Awwalun. Abu Bakar adalah salah satu di antara 4 khalifah yang digelar Khulafaur Rasyidin, yang berarti pemimpin yang diberi petunjuk. Abu Bakar Asy-Syiddiq lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Agustus 624 Masehi. Nama lengkap Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Nasabnya menyambung dengan Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib, yang berarti ayah ibunya sama dari kabilah Bani Taib. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan gelar Asy-Syiddiq yang berarti yang berkata benar. Setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW, sehingga pada saat itu ia mulai dikenal dengan nama Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq dilahirkan di Mekah dari keturunan Bani Taim dengan suku bangsa Quraisy. Abu Bakar merupakan seorang pedagang, seseorang yang terpelajar, hakim dengan kedudukan tinggi serta dipercaya oleh banyak orang pada masa itu di kaumnya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Abu Bakar Asy-Syiddiq masuk Islam setelah ia diajak langsung oleh Rasulullah SAW. Mulai saat itu, Abu Bakar rajin dan giat mendakwahkan ajaran Islam kepada tokoh-tokoh penting dalam Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimananya yang dialami oleh para sahabat Rasulullah di masa awal kemunculan Islam, Abu Bakar juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah yang kebanyakan mereka masih memeluk agama nenek moyang. Namun penyiksaan paling kejam yang dialami mereka merupakan yang berasal dari golongan budak. Sementara para pemeluk Islam yang bukan dari golongan budak biasanya masih bisa dilindungi oleh para keluarga dan para sahabat, sedangkan para budak bisa disiksa sekehendak tuannya. Hal inilah yang mendorong Abu Bakar mau membebaskan para budak tersebut dengan caranya dengan membeli budak dari tuannya, kemudian langsung memerdekakan. Pada saat Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah di tahun 622 Masehi, yaitu pada saat peristiwa Hijriah, Abu Bakar merupakan satu-satunya orang yang selalu menemani Rasulullah. Abu Bakar juga terikat dengan Rasulullah secara kekeluargaan. Contohnya anaknya Abu Bakar, Aisyah, yang menikah dengan Nabi Muhammad SAW beberapa saat setelah mereka hijriah. Selama masa Rasulullah SAW sakit saat mau menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi kalau Abu Bakar pantas atau tidak untuk menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam di masa itu. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar Asy-Syiddiq
dianggap sebagai sahabat yang paling tabah menghadapi meninggalnya Rasulullah SAW. Segera setelah kematian Rasulullah, dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Muhajirin dan Ansyar di Madinah, yang akhirnya menghasilkan bahwa ditunjuknya Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam atau khalifah Islam yang pertama pada tahun 672 Masehi. Semangat keagamaan Abu Bakar mendapatkan penghargaan tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak dari kaum Ansyar sampai Muhajirin menerima dan membayarnya sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasulullah. Setelah pembaitannya diangkat sebagai khalifah, beliau sempat berpidato kepada seluruh umat Islam dengan berkata, "Wahai saudara-saudara, kalian telah membayar saya sebagai khalifah. Sesungguhnya saya tidaklah lebih baik daripada kalian. Oleh karenanya, apabila saya berbuat baik, maka tolong dan bantulah saya dalam kebaikan itu. Tetapi apabila saya berbuat kesalahan, maka nasihatilah saya. Taatlah kalian kepada saya, selama saya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan janganlah kalian mentaati saya apabila saya berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Dari pidato Abu Bakar radhiyallahu anhu ini menunjukkan bahwa beliau adalah khalifah yang tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang suci yang harus diagung-agungkan. Justru beliau mengutamakan supremasi hukum syariah dan menjadikan ketaatan warga negara dan loyalitas padanya merupakan satu paket dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Beliau menjadikan hukum Allah sebagai standar untuk menentukan salat dan benar yang harus diikuti tidak hanya oleh rakyat tapi juga penguasa. Sebelum memeluk agama Islam, Abu Bakar terkenal sebagai orang yang baik, lembut hatinya, suka menolong dan memberi maaf. Setelah memeluk agama Islam dan berkuasa sebagai khalifah pengganti Rasulullah dalam memimpin negara dan umat Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang benar-benar memahami sabda Rasulullah, yaitu yang terdapat di hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Allah, siapa saja yang diberi tanggung jawab memimpin urusan pemerintahan umatku dan menimbulkan kesulitan bagi mereka, maka persulit aja. Dan siapa saja yang memerintah umatku dengan sikap lembut bersahabat kepada mereka, maka lembutlah kepadanya." Namun sebagai khalifah, beliau Abu Bakar harus menjalankan kepemimpinannya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan wajib menjaganya agar supremasi hukum syariat tetap terjaga. Ya, oleh karena itu, dalam mempertahankan kedaulatan hukum syariah, Abu Bakar tidak segan-segan mengambil tindakan tegas bagi siapa saja yang hendak menghancurkan umat Islam. Seperti yang pernah beliau lakukan kepada kaum muslimin yang murtad dan tidak mau membayar zakat setelah mendengar kabar wafatnya Rasulullah. Sekalipun para sahabat yang diminta pendapatnya masih mengampuni tindakan orang-orang yang tidak membayar zakat itu selama mereka masih sholat, tapi Khalifah Abu Bakar tetap dalam pendiriannya. Di depan kaum muslimin beliau berpidato, "Wahai kaum muslimin, ketahuilah saat Allah mengutus Muhammad, kebenaran itu Islam selalu dilemehkan dan Islam dimusuhi sehingga banyak orang yang enggan memeluk Islam sebab takut disiksa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menolaknya sehingga seluruh bangsa Arab bisa disatukan di bawah naungannya. Demi Allah, aku akan tegakkan agama ini dan akan berjuang di jalan Allah sampai Allah memberikan kemenangan atau memberikan surga bagi orang yang terbunuh di jalan Allah, dan akan memberi kejayaan bagi orang yang mendapat kemenangan sehingga ia akan menjadi hamba yang berbakti dengan aman. Demi Allah, jika mereka tidak mau membayar zakat, meski hanya seutas tali, pasti akan aku perangi walaupun jumlah mereka banyak sampai aku terbunuh. Sebab Allah tidak misalkan kewajiban zakat dari akibat sholat." Setelah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, pernah terjadi beberapa masalah yang mengancam persatuan umat Islam. Contohnya, beberapa suku Arab yang berasal dari Najd dan Hijaz membangkang kepada Abu Bakar sebagai khalifah baru dan dengan sistemnya. Beberapa di antaranya menolak untuk membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam sepenuhnya. Tapi beberapa dari yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yaitu penyembahan berhala. Suku-suku tersebut meyakini hanya memiliki komitmen dengan bahwa Nabi Muhammad SAW
dan dengan kematiannya komitmen itu sudah tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal inilah Abu Bakar Ash-Shiddiq menyatakan perang terhadap mereka. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Riddah. Dalam Perang Riddah, umat Islam memerangi Ibnu Habib al-Hanafi, salah satu tokoh yang lebih dikenal dengan nama Musailamah al-Kadzab, yang artinya Musailamah si pembohong. Ia mengaku dirinya sebagai nabi baru yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada Perang Aqabah yang dipimpin oleh jenderal tangguh kaum muslimin, yaitu Khalid bin Walid. Sedangkan si Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Wahsy, yang merupakan seorang budak yang dibebaskan oleh Hindun, istri Abu Sufyan, karena sudah berhasil membunuh Hamzah di waktu perang Uhud. Al-Wahsy kemudian memeluk Islam dan bertobat serta mengakui bahwa ia melakukan kesalahan atas pembunuhan Hamzah. Al-Wahsy pernah berkata, "Dahulu aku membunuh seorang yang sangat dicintai Rasulullah, dan kini aku telah membunuh orang yang sangat dibenci oleh Rasulullah." Setelah keadaan umat Islam mulai stabil dan secara penuh sudah menguasai Arab, Abu Bakar Ash-Shiddiq memerintahkan para jenderal Islam untuk melawan Kekaisaran Sassanid dan Kekaisaran Bizantium. Pada saat itu Khalid bin Walid ditunjuk sebagai panglima perang untuk menaklukkan Irak. Kemudian dilanjutkan ekspedisinya ke Suriah dengan diraih kesuksesan. Abu Bakar juga berperan dalam mempertahankan teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah mendapat kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah al-Kadzab di Perang Riddah, banyak para penghafal Al-Quran yang ikut perang dan mati syahid dalam pertempuran. Pada saat itu Umar bin Khattab lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Dibentuklah sebuah tim yang diketuai oleh seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit. Mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisannya yang terdapat pada media tulis kulit, tulang, dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, Abu Bakar meninggal dunia pada usia 61 tahun di Madinah. Ini diakibatkan oleh sakit yang dideritanya, dan Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha di samping makam Nabi Muhammad SAW di dekat Masjid Nabawi. Setelah Abu Bakar wafat, maka disimpanlah oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak perempuan dari Umar bin Khattab dan juga istri dari Nabi Muhammad SAW, atas perkumpulan Al-Quran yang sudah dikumpulkannya. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, kumpulan Al-Quran ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang kita kenal sampai saat ini. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliau merupakan sahabat Rasulullah SAW yang sangat istimewa. Selain setia pada Rasulullah, dalam dirinya juga menonjol sifat jujur dan bijaksana. Ia juga selalu berkata yang benar sehingga dijuluki sebagai Ash-Shiddiq atau orang yang jujur. Abu Bakar sangat jujur dalam mengemban amanat dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Hikmah yang bisa kita dapat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ialah berani bertindak dalam kebenaran. Beliau gigih memerangi kaum murtad dan nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab. Beliau berpengetahuan yang luas dan cerdas, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau setia membela Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, dan beliau membebaskan kaum muslimin yang tertindas. Beliau juga menjadi seorang figur yang cocok diteladani sebagai pemimpin yang beriman dan punya hati nurani, yang mampu memahami pesan yang tersirat pada Al-Quran dan juga warisan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Semoga lahir orang-orang yang bisa mencontohi teladani Abu Bakar di masa modern ini, yang memiliki sifat jujur dan amanah dalam memimpin masa depan yang bisa kita dambakan di masa sekarang. Baiklah, itulah pembahasan materi saya pada hari ini. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.